Dita dan Gania shock, ternyata Nando mendapatkan bukti kalau Bara tidak bersalah dan secepatnya Nando pun juga akan mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik kecelakaan yang menimpa Pak Rahmat. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Sekarang masih berkutat kepada Bara yang masih dalam keadaan yang harus ditangkap atau dipenjara ya guys ya, atas kesalahan yang bukan dia yang melakukan. Dan tentu hal ini benar-benar membuat kita tuh merasa nggak adil banget ya. Kenapa sih orang-orang baik selalu saja mendapatkan kesialan yang bertubi-tubi, sedangkan orang-orang jahat selalu saja mendapatkan celah untuk bisa kabur dan bahkan ya tidak tercium oleh pihak kepolisian atas apa yang sudah mereka lakukan. Gila juga ya pihak yang berwajib di sinetron ini. Segitu sulitnya mendapatkan bukti kalau yang bersalah itu ya sebenarnya orang-orang yang jahat. Tapi kenapa kalau bukti terhadap orang-orang yang baik itu selalu saja dipercaya? Padahal kan bisa aja pihak kepolisian di sinetron ini menyelidiki dulu lebih dalam siapa nih sebenarnya yang harusnya ditahan, siapa seharusnya yang semestinya memang harus ditangkap. Harusnya kan bisa ya pihak kepolisiannya seperti itu. Tapi kenapa kita rasa tuh nggak ada keadilan untuk para pemeran utamanya, apalagi ya di sinetron Saleha ini. Jujur hal ini tuh bener-bener bikin kita tuh nyesek ya guys ya nonton sinetron Saleha. Ya walaupun memang di luaran sana, di luaran permasalahan Bara ini ada hal yang baik ya guys ya, karena Pak Darmawan kan pada akhirnya bisa berdiri. Tapi kalau dipikir-pikir kebahagiaan Pak Darmawan bisa berdiri itu nggak sebanding loh dengan penderitaan yang sedang dirasakan oleh Saleha dan Bara sekarang. Dan jujur, kenapa sih? Mimin sangat amat menyesali ya guys ya alur ceritanya yang benar-benar membuat Bara, Saleha, Pak Darmawan dan Nando benar-benar sangat amat merasakan kesialan yang luar biasa. Nggak adil kan? Gimana menurut kalian? Ya gimana kita mau bilang adil ya guys ya, karena Saleha ini udah dari episode 1 sampai episode 104 nih esok ya. Gak ada tuh yang namanya kebahagiaan untuk Saleha. Kebahagiaan Saleha kan cuma sama Nando. Ini juga malah ada permasalahan lagi di hubungan Nando dan Saleha gara-gara Dani dan Isabella. Dani juga pintar banget manas-manasin Isabella, sampai Isabella ini benar-benar marah sama kedekatan Nando dan Saleha. Dan jujur apa sih busuk banget ya cara Dani untuk bisa mendapatkan Saleha. Beda banget deh sama Azam. Kalau Azam sih jauh lebih baik ya guys ya daripada Dani. Dan gak kebayang dong ya gimana sifatnya Azam kalau dibesarkan dengan ibunya yang mungkin kalau Dani itu sangat amat dimanjain juga. Jadi apapun yang diinginkan oleh Dani ya harus tercapai. Dan sekarang di saat dia suka sama Saleha, dia mengejar Saleha dengan cara yang buruk dan licik juga. Gak kebayang ya kalau kalau Azam dibesarkan oleh Ibu Sukma dan suaminya, kemudian ya bakalan rival terus tuh sama Dani kayaknya ya. Karena emang Dani ini luar biasa egois dan sulit juga nih untuk mengubah sifat egois dari Dani ini. Apalagi sekarang saat dia menyukai Saleha, udah tahu Saleha itu sukanya sama Nando, masih maksain diri untuk mencari celah agar bisa membuat Nando dan Saleha ini salah paham. Padahal ya kalau emang suka sama Saleha ya dengan caranya sendiri aja. Gak usah jahatin orang, gak usah membuat orang jadi malah salah paham satu sama lain. Dan ya sebenarnya sih intinya tuh sadar diri aja ya guys ya. Sadar diri kalau emang gak disukai sama orang ya udah mundur aja, gak usah dikejar-kejar sampai segitunya. Karena ya cara ngejarnya juga gak baik gitu, cara ngejarnya juga gak positif. Kalau cara ngejarnya ya dengan cara yang baik,
tidak menyakiti hati Saleha, tidak menyakiti Nando, ya pastinya Saleha pun bakalan luluh juga, seperti halnya waktu itu Azam meluluhkan hatinya Saleha kan, walaupun memang belum ada rasa cinta dari Saleha untuk Azam. Tapi kan ya Azam berhasil mendapatkan Saleha dan berhasil menjadikan Saleha sebagai istri. Tapi kalau apa yang sudah dilakukan oleh Dani sekarang, nggak banget deh, cupu banget ya guys ya. Emang ada nih cowok yang kayak si Dani ini menghalalkan segala macam cara untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan. Padahal dia tuh udah sadar sebenarnya Saleha itu tidak akan pernah bisa digubris, apalagi hatinya tuh udah terpaut sama Nando banget. Ikatan batin di antara Nando dan Saleha tuh udah bener-bener sulit deh untuk bisa dilepaskan. Dan ya apalagi dengan Dani dan Isabella, mohon maaf ya guys ya, walaupun Dani dan Isabella ini sama-sama cakep, sama-sama kaya raya, dan ya baik di bidang mereka masing-masing, tapi ya nggak akan ada yang bisa mengalahkan rasa cintanya Nando kepada Saleha dan Saleha kepada Nando. Jadi waduh udah deh, mundur aja deh Saleha dan Nando dari sinetron ini, bikin aja sinetron baru ya guys ya, agar gak digangguin terus nih sama si Isabella dan Dani. Nah maunya sih gitu ya guys ya, tapi itulah yang dinamakan sinetron. Kalau kita gak dibikin emosi ya pasti sinetronnya udah diperkirakan bakalan tamat cepet. Tapi karena memang sekarang rating dari sinetron Saleha ini kan emang udah melejit banget nih, selalu di rating pertama dan selalu ditunggu-tunggu nih alur ceritanya seperti apa. Jadi ya mudah-mudahan saja bisa membuat kita setelah ini jadi happy, karena satu persatu kejahatan bakalan terungkap. Kemudian Dita, Gania kalau bisa secepatnya tertangkap, Rianti juga mudah-mudahan ya ketahuan nih kalau selama ini yang membuat Adrian meninggal dunia itu gara-gara dia yang waktu itu sengaja membuat Saleha jadi kecelakaan dan menabrak Adrian juga. Kemudian kejahatan Siska yang membohongi Pak Rahmat pun juga harusnya terbongkar. Kemudian ya Isabella, jujur ya ampun, ini wanita, aduh gak habis pikir lagi ya guys ya. Banyak nih yang komen di kolom komentar Mimin yang mengatakan kalau si Isabella ini benar-benar wanita yang mohon maaf ya rendah banget nih, benar-benar nggak tahu diri. Kemudian ya harusnya udah tahu Saleha itu dicintai sama Nando, tapi masih aja menyalahkan Saleha, mengatakan kalau Saleha ini benar-benar nggak tahu diri. Padahal dia tuh harusnya bercermin ya guys ya, yang gak tahu diri tuh sebenarnya siapa, Isabella atau Saleha. Karena sekarang dia tuh udah berkali-kali diingatkan oleh Nando, jangan salahin Saleha, karena Saleha itu memang sudah berusaha untuk menjauh dari Nando, tapi memang Nandonya aja yang berusaha terus-terusan untuk bisa deket sama Saleha. Dan udah diingetin nih, udah selalu dibilangin kalau Nando itulah yang mengejar-ngejar Saleha. Padahal selama ini Saleha udah berusaha untuk jauh dari Nando. Udah dibilangin tuh di hadapannya Isabella secara langsung seperti itu. Tapi Isabellanya masih aja kekeh untuk bisa mendapatkan cintanya Nando. Dan apalagi yang bikin kita kesel itu ya, di saat Isabella marah-marahin Saleha. Dia marah-marahin Saleha di saat berdua aja sama Saleha beraninya. Coba aja kalau ada Nando di hadapannya Saleha dan Isabella tuh, Isabella pastinya bakalan kicap, gak akan bisa tuh dia marah-marahin Saleha di hadapan Nando, karena dia tuh tahu sendiri kalau Nando itu pasti akan membela Saleha mati-matian juga. Dan ya si Nando pun ya juga tidak akan menggubris, apalagi merasakan perasaan yang dirasakan oleh Isabella. Nggak banget deh. Buat apa Nando memikirkan perasaan wanita yang tidak dia cintai, kalau sekarang kan yang dia cintai dan dia optimalkan untuk harus selalu berada di sisinya ya cuma si Saleha doang. Tapi si Isabella ini ya ampun, bikin greget banget ya guys ya, bikin emosi jujur nih si Isabella dan Nani ini.
belum beres nih sakit hati kita sama si Dita, Rianti, Siska, Gania, Ferdi. Kita tuh belum beres nih sama permasalahan si nenek lampir dan antek-anteknya ini. Ini malah ada lagi permasalahan baru, si Dani dan Isabella. Emang ya, kalau bisa tuh si Dani dan Isabella ini, mereka ini kan sama-sama sad boy dan sad girl ya guys ya. Karena memang mereka ini tidak mampu untuk bisa mendapatkan cinta dari crush mereka masing-masing. Jadi ya kalau bisa dengan kesamaan latar belakang mereka sekarang yang sama-sama tidak dicintai, sama-sama tidak diharapkan, ya mereka aja deh yang bersama ya guys ya, mereka aja yang bersatu. Karena kalau kita sih ya ikhlas-ikhlas aja melihat Isabella dan Dani bersatu, karena kan emang cocok juga ya mereka berdua ini, gak bisa dipungkiri kan. Tapi ya memang sebelum mereka akan kita lihat bisa bersatu, bisa bersama, bisa saling mencintai, ya pastinya kematian Adrian harus diangkat dulu. Siapa dulu nih yang membuat Adrian ini meninggal dunia? Dan pada akhirnya Isabella pun juga jadinya malu sama Saleha karena sudah nyalah-nyalahin Saleha selama ini. Kemudian Saleha pun juga jadi tidak berhutang kepada Adrian juga khususnya, karena kan waktu itu Adrian yang menyelamatkan dia. Karena kan yang membuat Adrian meninggal dunia itu sebenarnya bukan dia, tapi rencana Rianti dan Ibu Siska. Kemudian di sisi lain Dita juga harus terbongkar kejahatannya dengan Gania. Jadi dengan kedekatan Ferdi dan Gania sekarang, mudah-mudahan Bara, kemudian Saleha, Nando akan mencium bau-bau kalau sepertinya Dita memang sengaja mendekatkan Gania dengan Ferdi agar nanti Ferdi ini kan kaya raya nih, mendapatkan uang dan wasiat atau warisan dari Pak Rahmat. Kemudian jika dia berhasil mengelabui Ferdi dengan berpura-pura hamil anaknya Ferdi, jadinya nanti Ferdi mau gak mau harus menikahi Gania dan Gania mendapatkan uang yang banyak karena Ferdi mendapatkan warisan dari Pak Rahmat Hadi. Kemudian Nando pun juga pada akhirnya tahu niatan dari Dita tersebut, jadinya dia berusaha untuk menjauhkan Ferdi dari Gania. Tapi itu semua tentunya tidak akan semudah itu terbongkar nih guys. Ditambah lagi dengan Ferdi nih identitasnya masih belum diketahui oleh Nando dan yang lainnya, bahkan Pak Rahmat. Jadi yang paling penting itu sekarang apa? Ya sekarang kejahatan si Siska harus terbongkar dulu. Kalau kejahatan Siska udah terbongkar, ya pastinya satu persatu kejahatan Rianti, kejahatan Dita, Gania, dan Ferdi pun, bahkan kebohongan Isabella tentang identitas Ferdi juga akan terbongkar. Dani pun juga pada akhirnya ya diketahui sama Saleha kalau selama ini dia berniat jahat. Dia berniat membuat Nando dan Pak Rahmat jadi tidak akur, karena itulah yang tidak diinginkan oleh Saleha, melihat Nando yang tidak sayang sama ayah kandungnya sendiri. Dan jujur Dani ini memang sangat amat meresahkan, begitupun dengan Isabella. Kalian pasti merasakan hal yang sama dengan Mimin. Kalian pasti merasakan kalau memang janggal sekali sifat dari Isabella dan Dani ini terhadap Saleha dan Nando. Karena jujur, aduh, mereka ini benar-benar sangat amat meresahkan, sangat amat menjengkelkan, menjijikkan ya. Apalagi si Dani melakukan segala macam hal yang licik untuk bisa membuat Saleha dan Nando ini bisa berpisah. Tapi tenang aja nih guys. Sebentar lagi Mimin yakin banget kalau Nando dan Saleha ini benar-benar mau bersatu dan memperjuangkan cinta mereka sama-sama. Apapun itu halangannya, pasti mereka bisa menjalaninya. Mimin yakin kalau mereka sebentar lagi akan melangkah ke pelaminan. Ya, walaupun akan banyak sekali aral melintang, tapi tenang saja guys.
Mimin yakin gak berapa lama episode lagi itu semua akan kita lihat dan sepertinya akan dikabulkan oleh ibu penulis. Karena walau bagaimanapun, kalau banyak sekali konflik yang selalu menimpa pemeran utama, tentu ratingnya bisa jadi akan turun. Jadi ya hati-hati juga kepada ibu penulis ya, jangan sampai alur ceritanya jadi membosankan sehingga orang-orang tuh jadi capek melihat pemeran utama yang selalu kalah, yang selalu terbebani, selalu jadi korban. Jangan sampai orang-orang tuh jadi kesel untuk nonton sinetron Saleha ini. Gimana menurut kalian, setuju nggak dengan Mimin? Nah, mudah-mudahan kejahatan Dita juga secepatnya terbongkar oleh Nando ya guys ya, agar Nando juga secepatnya bisa menyelamatkan dan membuat Bara jadi terlepas dari hukumannya sekarang di penjara. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.